Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Dian Febriani, Apolonius Untung, Agustinus Mimo Henry, dan Astrid Badayanti Putri. Baiklah, kali ini kami akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional. Kali ini yaitu tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam sosial emosional, yaitu yang pertama adalah memberikan penguatan untuk mengenali emosi peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, sehingga guru perlu melakukan teknik ataupun pendekatan yang lebih dekat dengan peserta didik. Yang kedua, memberikan pemahaman penghayatan kemampuan mengelola emosi peserta didik yang berasal dari latar belakang yang kurang baik, seperti dari lingkungan keluarga yang broken home, lingkungan tempat tinggal yang terpinggirkan, lingkungan masyarakat yang rawan kekerasan, karena lingkungan-lingkungan tersebut dapat menjadikan mereka mempunyai emosi yang tinggi. Yang ketiga, mengajarkan peserta didik dengan cara menunjukkan rasa empati kepada sesama teman, sehingga diperlukan kepekaan yang tajam untuk menumbuhkan rasa empati tersebut. Yang keempat, memberikan pemahaman kepada peserta didik yang memiliki karakteristik individualisme untuk membangun kerjasama dan hubungan yang baik sesama teman maupun dengan orang di sekitarnya. Yang kelima, memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya kemampuan yang bertanggung jawab, karena kurangnya kesadaran yang dimiliki peserta didik saat ini dapat menunjukkan untuk meningkatkan perbuatan tanggung jawab yang ia miliki. Baiklah, selanjutnya yaitu kasus berdasarkan pengalaman, yaitu kasus yang pernah dialami, yaitu berdasarkan pengalaman kasus ketika peserta didik diminta guru untuk menyiapkan proses pembelajaran agar bisa tertib. Peserta didik tersebut masih saja bermain gawai atau handphone dan ngobrol bersama temannya. Namun ketika guru mengingatkan peserta didik tersebut untuk tertib, peserta didik itu emosinya tinggi dengan sering membantah peringatan guru. Ketika dilakukan pendekatan, peserta didik tersebut memiliki permasalahan dengan latar belakang lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, yaitu lingkungan yang rawan kekerasan dan terpinggirkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Apolonius Untung. Baik, terima kasih kepada saudari Dian selaku moderator. Saya Apolonius Untung, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dian. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional yaitu dengan cara menerapkannya dalam 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama, kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akan lebih misalnya ketika membaca bersama, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam pagi bersama, seminar atau pelatihan. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum, misalnya melakukan refleksi telah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah dan lain-lain. Yang ketiga, protokol, yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh peserta didik atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di mushola, sekolah dengan hikmat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Ya, tentu saja bisa. Karena karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, karena karakteristik dapat menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki terkait kemampuan sosial dan emosinya. Adapun cara menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menerapkan berbagai teknik seperti berhenti, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Yang kedua, teknik nafas dalam sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, merasakan udara segar yang masuk melalui hidung.
Merasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung, melakukan 2-3 kali. Yang ketiga, amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda, amati perut, jantung, dan amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Yang keempat, lanjutkan latihan selesai. Silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Nah, selanjutnya adalah guru adalah agen perubahan. Guru dapat dianggap sebagai agen perubahan karena peran utamanya adalah membantu mengubah dan meningkatkan kehidupan siswa melalui pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa yang dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Nah, pada film Laskar Pelangi, Bu Muslimah memberikan bukti nyata bahwa guru adalah agen perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan peserta didik meraih prestasi dan mendapatkan pendidikan yang layak, walaupun latar belakang peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu. Namun, dengan tekad dan kreativitas yang dimiliki Bu Muslimah, tetap mengajar dan mendidik mereka menjadi peserta didik yang cerdas dan kompeten sesuai bidang masing-masing. Sedangkan pada film Sekolah Rimba, Bu Butet memberikan bukti nyata bahwa guru merupakan agen perubahan yang semangat dan bertekad untuk mengajar di dalam rimba. Perubahan yang terjadi karena tekad Bu Butet, anak rimba yang awalnya hanya berburu di hutan, sekarang sudah mampu membaca dan menulis. Baik, untuk selanjutnya pada film Dead Poor Society, ada guru bernama Pak Keting yang memberikan bukti nyata bahwa guru adalah agen perubahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan kemampuan dan pola pikir peserta didik untuk berani mengambil keputusan sesuai dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak menjadi seseorang yang mudah menyerah, apalagi takut menyampaikan keinginannya di depan orang lain. Nah, Pak Keting juga di situ menggambarkan bahwa seorang guru juga perlu mengajarkan secara otoriter atau dengan tuntutan, akan tetapi perlu diimbangi dengan memberikan dukungan dan perhatian kepada peserta didik agar peserta didik itu merasa ada yang menghargai dan memahami usahanya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu hubungan antara film Dead Poor Society dan Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu dimana kemampuan guru yang memiliki komponen sosial emosional itu lebih mampu atau serta profesional dalam mengajar dan mendidik. Nah, kemudian guru memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi, kemudian mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kreatif sehingga mudah diterima peserta didik dan dipahami oleh peserta didik. Kemudian lebih mampu mencapai tujuan dan mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan serta lebih termotivasi untuk mengajar dan mendidik dimanapun guru itu mengajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.